mungkin fungsinya dari alat ini. Kami mohon kepada seluruh peserta agar dapat menyimak, karena ini memang hal yang baru, dan kita juga masih melakukan nanti pengembangan. Jadi kami berharap tolong disimak, kalau memang tidak jelas langsung tanyakan kepada yang memberi paparan, karena mereka yang lebih mengetahui tentang alat ini. Kami mohon kepada seluruh peserta, terutama ya operator nanti yang akan mengawaki dari alat ini kelanjutannya, bagaimana cara menganalisisnya. Kami berharap di setiap pembahasan sistem audit agar mengikuti minimal 2 orang di masing-masing titik lokasi, karena dikhawatirkan apabila nanti salah satunya mungkin ada tidak bisa mengawaki, masih ada kawannya yang membackup. Dan program ini akan terus berkelanjutan, dan harapan kami kerjasama yang baik. Semoga alat ini manfaatnya bisa bermanfaat bagi seluruh pengguna jalan untuk menciptakan upaya memberikan keselamatan di jalan dalam program Road Safety Sistem Audit Kecepatan. Dan yang paling terakhir, mungkin apabila di dalam pelaksanaan survei sesuai yang kita jadwalkan terjadi kendala-kendala atau kegiatan ini terjadi kendala halangan, itu karena situasi memang yang saat ini kita harus bisa memahaminya, situasi pandemi, di mana di DKI saja sekarang sudah memasuki zona merah. Jadi kami berharap walaupun kita tidak bisa maksimal, tapi kita berupaya kegiatan ini tetap berjalan. Karena apa? Ini memang semua sudah dianggarkan. Ini harus terlaksana semaksimal mungkin. Jadi kami berharap sekali kepada seluruh peserta, walaupun situasi memang kurang kondusif, kita tetap berjalan dan tetap semangat. Protokol kesehatan tetap kita perhatikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin untuk acara pembuka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kaur Audit Subdit Audit Inspeksi Kompol Endang Padmini Sehawa telah memberikan speech-nya. Kita sebagai kegiatan membuka acara pada kegiatan webinar Ditkamsel Korlantas Polri tentang Forum Kasal Sistem Audit Kecepatan Third Chapter pada hari ini. Saya belum dapat semangatnya nih pada hari ini nih. Pengen lihat hari ini semangatnya bagaimana nih Bapak Ibu sekalian. Boleh saya minta jempolnya nih, kalau sambil apa kabar lagi. Tanya kabar lagi, biar semangat, kasih jempolnya. Apa kabar? Luar biasa, jempolnya nggak ada nih. Ulangi satu kali lagi. Nah, apa kabarnya? Luar biasa. Aduh, ini jempol semua ini kayaknya nih, bagus sekali. Tetap semangat, luar biasa. Saya ucapkan selamat. Tetap hari ini semoga semangat, sehat pada hari ini. Meskipun beberapa daerah lagi rame-rame bahasnya, di mana-mana bahasnya pandemi COVID mulu, tetapi kita jiwa raga kita tetap semangat biar sehat, karena kegiatan dan tantangan masa depan masih banyak hal di depan. Oke, jadi satu sejarah bagi institusi Polri, utamanya tentang polisi lalu lintas, tentang pemasangan sistem audit kecepatan sudah bersiap. Kali ini pemateri juga sudah siap. Akan disampaikan tentang sistem audit kecepatan, bagaimana tentang peralatan ini bagaimana. Tapi sebelumnya izinkan kami akan putarkan video terlebih dahulu biar Bapak Ibu sekalian bisa ada gambaran. Si Renaldi mana ya? Oh. Mohon maaf, akan kami ulangi, ada sedikit kendala. Salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, saya
ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, sebentar saja. Audit kecepatan ini merupakan bagian penting. Bagian yang penting untuk masalah road safety. Karena apa? Untuk meningkatkan kualitas keselamatan, untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, kita harus bisa mengendalikan kecepatan. Kita tidak pernah peduli dengan kecepatan, karena kecepatan ini yang minimal harus dipenuhi. Kalau juga kecepatan minimal tidak terpenuhi, maka terjadi kemacetan. Kalau kecepatan maksimal dilanggar, ini juga akibatnya korban fatal. Jadi rekan-rekan sekalian yang dipikirkan, audit kecepatan ini bagian penting. Ini akuntabilitas tentang road safety. Ini ada di sini. Maka program ini jangan sampai gagal. Ini bentuk akuntabilitas kita semua. Jadi rekan-rekan sekalian, audit kecepatan merupakan bagian yang sangat mendasar, sangat penting. Karena dengan audit kecepatan kita bisa melihat, bisa menilai, bisa membuat algoritma atas kecepatan suatu kota atau ruas jalan yang kita pasang alat ini. Alat ini menjadi bagian dasar untuk riset atau penelitian ke depan. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan alergi dengan kemajuan. Inilah inti pekerjaan yang harus kita lakukan dan pertanggungjawabkan kaitan dengan masalah road safety atau masalah keselamatan. Macet saja atau terjadi korban fatal meninggal, ini tanggung jawab kita. Maka nanti ke depan pengembangan audit kecepatan ini, saya mengharapkan pada 50 titik ini setidaknya ada di ruas tol, ada di daerah-daerah yang rawan, lintasan, daerah perkotaan, atau yang menjadi black spot. Saudara sekalian, daerah rawan kecelakaan itu adalah ruas atau penggal jalan yang dapat memicu atau mendorong para pengemudi untuk ngebut. Ngebut itu artinya melanggar penggal jalan yang terjadi kecelakaan dengan korban fatal atau laka menonjol pada rentang waktu tertentu. Jadi ada 3 konsep ini yang saudara juga nanti lihat. Halo, selamat pagi. Dengan saya Bribda Dea dan saya didampingi oleh rekan saya yaitu. Dan saya Bribda Desti. Pagi ini kami akan menunjukkan inovasi Korlantas Polri untuk keselamatan di jalan tentang sistem audit kecepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. Korban meninggal di dunia mencapai 30.000 lebih dan 40%-nya dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Nah, sistem audit kecepatan ini yang akan membantu memetakan karakteristik kecepatan sehingga dapat mengukur impact program-program keselamatan lalu lintas di Indonesia. Alat ini bekerja 24 jam setiap hari, sepanjang tahun, mengukur kecepatan setiap kendaraan, dan memberikan umpan balik langsung kepada pengemudi yang lewat. Alat ini nantinya akan kami gunakan sebagai bagian dari proses audit keselamatan di jalan dan mendukung program-program keselamatan di jalan lainnya. Sekarang kita cari tahu yuk bagaimana bekerjanya alat ini. Alat ini dilengkapi 3 alat utama yaitu sensor kecepatan, display kecepatan, dan portable skid. Sensor kecepatan tipe 4832 SV1. Alat ini sangat responsif karena alat ini berguna untuk mencatat data kecepatan kendaraan yang melintas di depan alat ini. Display kecepatan berguna untuk memberikan umpan balik kepada pengemudi sesuai dengan rambu peringatan yang tertera pada display. Portable skid. Alat ini sebagai support sensor dan display sehingga dapat dilipat dan dipindahkan dengan mudah ke lokasi lain. Efek langsung bagi para pengemudi dapat melihat kecepatan mereka kurang lebih 5 detik yang tertera pada display dan diharapkan menjadi umpan balik bagi para pengemudi untuk bergerak sesuai dengan kecepatan yang disarankan. Data-data yang terekam pada sensor kecepatan ini nantinya akan terkumpul pada pengolah data dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pimpinan bersama instansi lain untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Semoga inovasi ini berguna bagi kita semua. Kita budayakan berkendara dengan aman bagi seluruh pengguna jalan raya.
Baik, kurang lebih itu tampilan tadi prolog tentang perangkat sistem audit kecepatan, dan bersiap pada hari ini pada webinar Speed Audit System. Ada materi yang sudah akan disampaikan oleh konsultan IT kita, Bapak Ivan Sudirman STMT. Tetapi kalau belum semangat, kalau belum ada pantunnya, kayak disuruh pantun dulu, dari tadi belum ada pantunnya. Baik, kalau saya mulai pantun, berarti harus ada kata cakepnya nih. Saya minta ada cakepnya. Oke, bau wangi bunga melati. Cakep. Masih kalah bunga kamboja yang ada di makam. Cakep. Please be ready. This webinar will be showtime. Sudah hadir di tengah-tengah kita, ada materi yang akan sudah siap disampaikan pada hari ini, yang berkenan Bapak Ivan Sudirman STMT, konsultan IT Korlantas, tentang pemaparan bagaimana perangkat audit sistem kecepatan ini dipaparkan. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan materi yang ketiga kita tentang audit kecepatan. Saya akan mulai kita dari screen sharing-nya nih. Di enable. Sudah ya. Oke, kita lanjut. Jadi data-data Bapak Ibu udah kami terima dan beberapa sedang kami cek ya. Untuk data-data yang sudah masuk, ini mungkin kami akan sharingkan dulu sebagai contoh ya. Pertama, kita Jakarta ya. Jadi pertama kami meminta data-data dari Bapak Ibu, yaitu dari wilayah setiap Polda, wilayah-wilayah masing-masing, Polresnya, berapa jumlah kejadian dan korban MD-nya. Ini kebetulan karena kita ambil 2018, 2019, 2020 sebagai contohnya nih 2018, tapi penilaian kita yang terakhir 2020. Karena kita udah masuk bulan Agustus, jadi 2020 udah mendapatkan gambaran. Di sini emang kalau kita lihat misalnya contoh Polda Metro Jakarta ya, jumlah kejadian yang besar itu adalah di Jakarta Timur. Tapi kalau kita lihat MD-nya yang besar di Jakarta Utara. Ini sekedar contoh ya, sebuah contoh bagaimana kita menentukan. Nanti kita tetap akan lihat data yang terbaru, yaitu 2020. Dan bagaimana trennya 2018, 2019, dan 2020. Nah, emang kalau kita lihat, ini rata-rata emang kalau di Jakarta kita lihat jumlah kejadiannya tinggi, tapi korban MD-nya rendah. Karena emang kalau untuk wilayah kota, sebagian besar itu kecepatannya terjadi penurunan. Nah, di sini emang ada beberapa ruas, seperti Jakarta Utara, mungkin karena banyak juga truk, ya. Jadi kita coba fokuskan ke tempat-tempat yang memiliki fatalitas yang tinggi. Ya, beberapa tempat membuat scoring antara yang MD, luka sedang, ringan, dibobotkan sehingga ada scoring. Tapi ini kami serahkan, jadi ada sebuah laporan dari setiap Polda bagaimana kondisi laporan laka di wilayah masing-masing. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, memang dipotong. Oke, nah selanjutnya dari wilayah-wilayah itu kita akan perdalam ke setiap ruas jalan. Jadi setiap ruas jalan kita perdalam lagi. Jadi pada contoh di sini adalah Jakarta Utara ini. Ya, Jalan Raya Cilincing, Jalan Raya Cakung Cilincing atau Cacing, ya sebagai MD yang tinggi. Kalau kita lihat yang Jakarta Pusat, misalnya MD-nya 0, ya kan? Atau MT Haryono, ini seberang Korlantas nih. Jumlah kejadian 32, MD-nya 1. Jadi emang jalan-jalannya nanti tipikal-tipikalnya yang lurus panjang. Ya kalau ini saya kepotong, di sebelah kanannya ini Jalan Dan Mogot juga kelihatan ya. Ini data kedua. Jadi pertama laporan laka per wilayah, yang kedua laporan laka per ruas jalan. Nah kemudian yang ketiga
kita mintakan black spot. Data black spot, lokasi-lokasinya di mana kejadiannya. Dan mungkin ada black spot, ada black link. Nanti dari sini kita cek. Kalau daerah yang jalan kuning ini kan, ini kelihatan jalannya, tipikalnya tuh ukuran kelas jalannya ya setara lah jalan nasional. Tapi pada case Jakarta ini, jalan-jalan nasionalnya sudah dijadikan jalan provinsi. Tapi ini kelas jalannya kelas jalan setara nasional. Nah, ini yang akan kita pilih. Kemudian dia dari lihat jalannya lurus, datar. Nah, kalau datar ini kita tidak dapat informasinya. Makanya kami ke lokasi untuk melihat apakah jalannya menurun, menanjak. Ya. Karena dari peta ini cuma bisa kelihatan jalannya lurus atau berbelok. Nah, kami akan kasih share contoh laporan yang ada di BPJT tentang kondisi jalan. Jadi setiap stakeholder ini juga membuat laporan bagaimana keselamatan di jalan, dan mereka membuat ya semacam laporan ini. Jadi ini ada kinerja ruas jalan tol di Provinsi Banten yang dibuat oleh BPJT di 2016. Jadi mereka mengukur bagaimana kelas jalan, kekesatan jalan, ketidakrataan, lubang, kecepatan tempuh, perambuan, marka jalan, reflektor, penerangan, dan sebagainya. Ya. Ini kalau jalan tol ini sebagai istilahnya ultimate design, jadi bentuk jalan yang rancangannya yang terbaik lah. Nanti jalan nasional akan sedikit di bawah ini, jalan provinsi lebih di bawah lagi, dan kabupaten kota di bawah lagi. Tapi ini kembali lagi kebijakan dari setiap pemerintah dan Pemda untuk melengkapi kondisi jalan tersebut. Nah, kemudian kami ambil contoh audit kecepatan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat, Direktorat Keselamatan Transportasi. Jadi menggunakan alat sama seperti yang kami sampaikan minggu lalu, speed gun. Nah, di sini sudah terukur berdasarkan jenis kendaraan, mobil penumpang, truk, bus. Kalau kita nanti yang non-tol ada juga motor atau R2. Nah, untuk peralatan kita nanti, untuk saat ini kita cuma tidak bisa mengidentifikasi jenis kendaraan. Jadi setiap kendaraan yang lewat yang akan dihitung. Nah, kalau perhitungan dengan speed gun ini, ya, dia waktunya terbatas, jadi kurva akumulasi kecepatannya akan seperti ini, jadi terlihat patah-patah. Nanti kalau kita buat peralatan, dia bekerja continuous 24 jam, grafik ini akan lebih mulus. Dari kelas jalan dan bagaimana pengukuran ini, kita juga bisa melihat kondisi yang disebut sebagai layanan jalan atau level of service. Yang paling mudah kita bisa pantau adalah menggunakan aplikasi Google ya. Saya coba contoh yang di Google. Nah, ininya beda ya. Harus pindah. Oke. Ini ya contoh, ini paling gampang kita pakai Google. Ya. Nah, kalau lihat sepintas ini kondisi pandemi ini sebenarnya kondisi yang kita bagus untuk penelitian karena ada perubahan yang cukup signifikan ya. Tahun lalu kami survei untuk mencari daerah hijau tuh termasuk sulit. Sekarang nih pagi ini sebagian besar Jakarta hijau. Kecuali daerah Cawang nih masih ada merah. Jadi pandemi ini bikin lalu lintas jadi lancar ini. Ya. Ini kondisi live traffic. Nah, untuk melihat kondisi secara siklus. Nah, di Google ini di bagian live traffic ini ya, bisa dilihat ini bagian typical traffic. Di sini ada hari-harinya. Ya. Dia bahasa Inggris nih. S ini Sunday, Monday, ya, Tuesday, Wednesday,
Thursday atau Kamis, Friday, dan Saturday. Dan ini ada setting jamnya. Ini untuk kondisi pagi, jam 9. Ya. Kalau Bapak Ibu yang biasa ikut pembahasan Andalalin, biasa nih akan lihat ya kan, di ruas jalan, bagaimana dari hari-hari kerja dan hari kerja ya. Kita coba geser untuk ini jam 7.35 ya. Nah, kalau hari Minggu ini ada CFD, jadi kecepatannya rendah di tengah. Ya. Kalau hari Senin seperti biasa, Senin ini kondisinya macet mau berangkat. Ini kalau dilihat ruasnya, ruas yang sebelah kiri yang merah. Ya. Ini ruas kiri merah. Selasa lebih berkurang, lebih longgar. Rabu, Kamis, Jumat sudah berkurang. Nah, Sabtu bersih. Kemudian traffic pagi, kita ambil lagi traffic siang. Traffic siang. Ya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Yang kita perlu perhatikan nih ada siklusnya antara hari kerja dan hari libur. Ya. Dan kemudian kita lihat sorenya nih. Sepulang kerja jam 5.20. Ya, ini hari Minggu. Kalau hari Senin, wah nih kalau sorenya nih hampir merah kuning semua. Ya, sorenya nih merah. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, Bapak Ibu bisa cek aplikasi ini Google, jadi tersedia gratis ya, jadi setiap bisa coba untuk memantau daerah-daerah. Untuk sistem audit ini kita tadi fokus pertamanya di Laka dan kita cari daerah-daerah yang hijau ya, yang kemungkinannya kecepatan tinggi. Nah, kalau kita lihat ini dari gambar ini, ya kalau kita tidak sharing. Kita kembali lagi ya. Jadi kalau tadi dilihat peta ini, maka yang lokasi yang dan Mogot itu akan terlihat merah. Jadi kecepatannya mereka sudah di posisi dan Mogot rendah. Jadi kemungkinan besar dari kondisi Laka dan kondisi layanan jalan yang hijau, jadi Lakanya merah, kondisi layanan jalannya hijau, lurus. Nah, Jakarta ini kemungkinan besar kita akan ambil tempatnya adalah daerah Cakung, Cacing, Cakung Cilincing. Ya, seperti ini. Nah, itu contoh bagaimana kita memilih lokasi. Nanti setiap Polda, dari setiap Polresnya, data-data contoh tadi bisa diikuti prosesnya, sistematikanya, ya, untuk bisa kita memilih lokasi. Nggak apa-apa nih yang kemarin laporan yang ada, kita masih tunggu yang ada bisa kami sudah cek, yang sudah rapi. Yang belum, tetap kita masih proses, nggak usah, tidak perlu khawatir, jadi tetap kita akan ajukan lagi. Ya semoga 2021 juga masih bisa berjalan. Oke. Itu contoh satu lokasi di Jakarta. Kami ambil contoh lagi di Jabar. Ya. Jadi Polres Bandung. Di sini Jalan Soekarno-Hatta, jumlah kejadian 55 paling tinggi, dengan MD 17 paling tinggi. Ini karena jalannya memang sangat panjang. Ya bisa dibilang dari ujung ke ujungnya Bandung lah. Ya. Panjang, lumayan panjang. Nah, kalau kita lihat rawan lakanya juga seperti itu. Ya. Ini kalau daerah Soekarno-Hatta, sudah panjang nih, dia dari Ciberem ini, dari Ciberem terus memanjang
sampai keluar di Cibiru. Emang beberapa tempat ini banyak ada juga lokasi-lokasi black spot lainnya. Tapi emang kalau udah di dalam kota ini nanti kalau kita lihat akan banyaknya kuning dan merah. Artinya layanan jalannya ini udah kecepatannya sudah rendah. Ya, kalau kita lihat grafiknya ya. Sama ini, kita ambil contoh, kita bergeser ke Bandung ya. Nah, ini Bandung, kita bergeser. Kita ambil live update. Oh, belum ya. Belum bergeser. Oke. Nah, ini Bandung ya. Ininya sharing. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Bandung ini Jalan Soekarno-Hatta nih panjang. Dari sini ya Ciberem ya sampai Cibiru. Nah, kalau kita lihat ini ya, kondisi sekarang ini lagi pandemi jadi banyak yang hijau. Tahun lalu ketika kita cek ini banyak yang kuning dan merah. Nah, ini ada waktu time frame 2 tahun kita, mungkin karena perkiraan pandemi juga baru berakhir di 2021. Jadi kondisi ini kita bisa sebagai kondisi pandemi dan mungkin sebagai persiapan juga di tahun 2022 ini kemungkinan kemacetan akan terjadi lagi. Jadi selama 2 tahun ini kita ambil. Nah, sama kita melihat lagi tipikal trafficnya ya, layanan. Ini di hari Minggu, di hari Senin ya. Kalau lihat di Senin ini udah sebagian besar sudah kuning di pagi hari. Selasa juga begitu. Rabu ya di hari-hari kerja sudah ramai. Walaupun anak belum sekolah ya. Jumat, Sabtu masih ada aktivitas. Kemudian di siang hari kita lihat di siang hari jam 12, hari Minggu, hari Senin, ya, kita lompat. Nah, begitu juga sore. Oke. Nah, ini contoh data yang di Google. Tapi di Google ini kita baru cuma bisa lihat, dan ini tersedia gratis. Tersedia gratis. Ya. Jadi di Google, Bapak Ibu bisa lihat, tersedia gratis. Tapi yang kita butuhkan bukan hanya peta. Yang kita butuhkan adalah data, angka, berapa kecepatan. Agar kita bisa menghitung, menganalisa lebih jauh untuk kita penelitian. Nah, biasanya di beberapa kota-kota besar, Dinas Perhubungan melakukan survei layanan jalan. Jadi seperti Jakarta, Bandung, atau Tangerang, itu saya udah pernah lihat dan itu ada. Nah, tempat-tempat lain nanti tergantung bagaimana perhubungannya. Nah, seperti ini nanti Bapak, Ibu bisa mulai coba komunikasi ke tadi yang kelas jalan dengan Bina Marga, kemudian layanan jalan dengan perhubungan. Dinas Perhubungan biasanya melakukan survei setiap tahun. Jadi kalau Bapak Ibu juga proses andalalin, layanan jalan juga terlihat kalau layanan jalan bersifat perluas jalan yang terdampak pada andalalin. Kalau Dinas Perhubungan satu kota itu biasanya melakukan memang layanan jalannya satu kota setiap tahun. Nah, dari situ Bapak bisa lihat perkembangannya dari katakan 2018, 2019, 2020 berikutnya. Jadi di materi berikutnya bulan depan, Oktober, kita akan lihatin bagaimana data-data yang kita bisa olah. Jadi sebagai awalan nanti
bentuk kerjasama RSPA ini nanti kita mulai rubah. Jadi bukan hanya berupa forum, kita ketemu. Di masa COVID ini kan kita juga sudah dibatasi untuk bertemu. Mungkin kita masih bisa Zoom meeting. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana berbagi data. Jadi dari Bapak Ibu polisi ada data laka, ada data hilang, gakum. Dari Bina Marga ada data ledger jalan, ya, kelas jalan. Dari perhubungan ada data layanan jalan, tarikan bangkitan atau tabel OD, origin destination, ada data rambu-rambu, ada data angkutan kendaraan umum. Nah, semua data-data itu nanti akan kita coba bagaimana bersinergi. Data itu bisa saling berbagi pakai. Karena keamanan keselamatan ini kan adalah objektif kita bersama. Oke, itu aja dari saya. Kami kembalikan moderator untuk tanya jawab. Ininya sudah di-share ya, bahan presentasi. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ivan Sudirman, STMT, sudah memaparkan materi tentang bagaimana pemilihan lokasi pemasangan instalasi sistem audit kecepatan ini. Tadi gambaran dari data-data laporan yang sudah masuk. Kurang lebih tadi sampaiannya penyampaian materi, tadi ada penjelasan dari contoh data laka yang ada di Polda Metro Jaya dan Polrestabes Bandung tadi. Bagaimana setelah dari data tersebut, kita memperdalam data ruas jalan, mendalami anatomi, kemudian juga ada data pembanding dengan data kinerja ruas jalan dari BPTJ, survei kecepatan dari Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan berdasarkan jenis kendaraan, bagaimana juga tadi dibandingkan ada live traffic, lihat dari fitur Google Maps tadi. Intinya pada semua yang disampaikan adalah bagaimana kita tetap juga untuk pentingnya berbagi data untuk pemasangan sistem audit kecepatan. Kalau lebih begitu, nah sebelum acara ini dimulai, je voudrais vous informer pour vous inviter pour poser les questions dans la fitur de chat ou poser les questions directement. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan bisa bertanya. You can utilize for fitur chat. Bagi yang mau bikin bertanya, nanti akan saya bacakan. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa bertanya secara langsung. Nanti akan kami langsung berikan kesempatan setelah moderator memberikan izin untuk di open mic-nya. Ada pertanyaan yang sudah masuk di sini. Yang pertama dari Satlantas Polres Banten. Terima kasih Banten sudah bertanya. Izin bertanya. Untuk pemasangan alat pengukur kecepatan, apakah di tempat tersebut harus dipasang rambu kecepatan permanen yang berkoordinasi dengan Disub? Begitu, Pak Ivan, barangkali bisa dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya mungkin mengulang yang kami sampaikan di chapter kedua ya. Oke, kami akan sharingkan bahan materi yang chapter 2. Oke, datanya. Ya. Jadi posisi sensor alat yang kita gunakan ini pada posisi enforcement point. Ya, jadi A, B, enforcement point. Nanti petugas polisi untuk penegakan ada di posisi yang ada gambar petugas dan mobil. Nah, untuk rambu nanti ada dua bentuk. Yang A ini bentuk spanduk. Mungkin banyak yang kayak himbauan-himbauan yang dibuat oleh Jasara Harja ya. Nah, untuk rambu ini yang B. Peringatan bahwa ruas jalan ini akan diukur kecepatannya. Nanti untuk pemasangannya akan perlu dikoordinasikan dengan perhubungan. Kita udah mengikuti sih peraturan yang ada di perhubungan tentang rambu lalu lintas, dan ini udah bagian dari vendor untuk kontrak untuk menyediakan ini juga. Oke. Itu. Dan ini peralatan ini untuk perubahan perilaku kita akan pantau terus. Kalau efektif mungkin bisa cepat, tapi perkiraan perubahan perilaku itu berjalan setelah 2 tahun atau 3 tahun. Mana? Ini ya. Cat ya. Itu.
Baik, semoga terjawab ya dari pertanyaan dari Satlantas Serang, Banten. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan untuk bertanya, bisa menggunakan fitur chatnya, akan kami bacakan pertanyaannya, atau nanti bisa bertanya, saya pilih pertanyaan yang akan disampaikan secara langsung. Ini masih sepi, sepertinya harus dipantunin dulu Ibu ini, karena ini belum semangat. Kita pancing dulu dengan pantun dulu biar semangat. Saya baru tanya, makan soto sedap rasanya. Janganlah bimbang jika ingin bertanya. Penasaran, janganlah gundah gulana. Langsung saja kami buka sesi pertanyaannya. Mana nih mau bertanya, silakan bisa menggunakan fitur chatnya, or you can ask for raise hand and I will permit you to ask question directly. Oh sudah Bu. Oke, so sembari bertanya ini Pak Ivan ini sambil ngobrol-ngobrol ya Pak Ivan ya, sambil ngobrol kita tadi kemarin sempat untuk survei besar sudah berjalan ya Pak Ivan ya. Kalau untuk daerah-daerah yang sudah berjalan, sementara dari Polda Jabar kemarin yang kita sudah turun terjun langsung cek langsung lokasi ya Pak Ivan. Oke. Ini masih pada menulis seperti saya lihat tampilannya kayak lagi pada menulis tampilan. Menulis pertanyaan. Baik, kami persilahkan untuk barangkali Bapak Ibu sekalian mau bertanya, silakan menggunakan fitur chatnya dengan survei baseline kemarin di beberapa titik lokasi yang ada di Polda Jabar sudah, dan rencananya minggu depan seharusnya kita akan bergerak ke Polda Metro Jaya dan Polda Banten. Kemudian, tetapi kayaknya ada satu hal mungkin juga karena saya yakin di sini juga lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya. Wah, Jatim sepertinya akan di-cancel terlebih dahulu karena mungkin persiapan hari ulang tahun lalu. Oh iya, kita kan mau ulang tahun. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau bertanya, dan yang bertanya banyak bingungnya. Bapak, oke. Sepertinya masih mau ngechat, tapi masih pada bingung mau ngechat. Oke. Mau nanya apa aja boleh. Gitu. Dari Polda yang sering bertanya nih, Polda Jatim sama Polda Jateng nih, izin Polda Bali, Sulsel, Metro Jaya, 5, 4, 3, ya berhitung. Simran. Siap. Ya, Bu Skasyani langsung mau bertanya. Silakan Ibu, sudah masuk lagi ya Bu ya. Tetap semangat Ibu. Ya. Silakan Bu. Terima kasih. Sementara menggunakan layar kecil banget ini HP karena untuk yang tadi kita timbul tenggelam Mas Imron, jadi banyak yang materi yang tertinggal. Jadi pertama nanti mohon untuk materi tetap di-share, nanti akan kami print dan kami akan pelajari dan sampaikan kepada pimpinan. Kami ada satu pertanyaan Mas Imran, mungkin untuk Pak Iwan. Kami di sini kan ada beberapa yang dikategorikan adalah black spot di Jawa Timur ini. Namun kemarin kami sudah berkoordinasi dengan 3 Polres, yaitu Polres Gresik, Sidoarjo, dan Polrestabes Surabaya, yang ini memang berdekatan dengan kota Surabaya, namun jalannya tetap kategori jalan nasional, Mas Imron. Dan yang untuk yang di Gresik ini, untuk lokasinya itu memang agak jauh dari perumahan, namun disitulah memang titik trouble-nya, sepanjang 1 kilo. Nah, mohon arahan, kiranya kami kalau memasang di sana untuk keamanannya tetap kami pantau, namun apakah ada keamanan yang melekat pada alat tersebut. Itu saja, terima kasih. Kurang lebih gitu pertanyaannya. Terima kasih Polda Jatim sudah bertanya. Kompol Kasyani. Pak Ivan, ada pertanyaan ini Pak dari Polda Jatim. Bagaimana kondisi dari anatomi spesial dari Jawa Timur? Memang karakteristik unik dari daerahnya dan dari segi keamanannya. Atau mau Ibu Endang dulu mau jawab, silakan Bu Endang. Terima kasih Bu Kasyani untuk pertanyaannya. Jadi begini, memang usulan semua dari Polda. Ini kan tadi mungkin semua usulan yang diajukan oleh Polda, kalau akan menjadi prioritas, kami akan cek dulu. Jadi saat ini kami belum bisa
Suaranya kami masih belum ini. Ya, Suaranya Ibu izin. oh, nggak jelas ya? Udah jelas, Bu? Sudah jelas? Ini sudah masuk Ya, ke depan, jelas. sampai saya tergeser ini. Imron hilang, saya masuk. Mohon maaf ya, ini laptopnya saya lagi ada kendala. Jadi gini, silakan Polda mengusulkan boleh. Terus memprioritaskan dari usulannya itu silakan. Tapi saat ini kami tetap harus mensurvei dulu. Apakah jalan yang menjadi usulan dan prioritasnya ini bisa gitu. Tapi kembali lagi, kita juga ada yang tadi dibilang, yang jelas akan dipasang di daerah yang 12 Polda ini. Cuma kan kami dibatasi dengan anggaran. Saat ini anggaran yang kami baru sediakan kan sebanyak sekian, dan itu memang sudah di set dari awal oleh selaku user, Polda mana yang akan dipasang dan berapa banyak, itu kan kebijakan dari pimpinan. Tapi memang kami akan mensurvei semua dan melaporkan. Nanti silakan memberikan masukan saja ke kami, oh ini yang prioritas jalan ini. Tapi kami tetap, karena apa, pemasangan alat ini juga banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Seperti ini, nah ini yang lebih tahu nih secara teknis, mungkin Mas Irfan, kalau yang kami ketahui jalannya itu harus lurus. Mungkin beberapa lajur dulu gitu. Terus yang lainnya ini yang saya kurang mengerti, makanya nanti pada saat survei tolong didampingi dari Poldanya, dari kami selaku Korlantas, dari tim teknisi. Nanti di situ kita menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan dari tenaganya ini, nanti yang silakan dijawab. Nah, jadi tolong nggak apa-apa, usulkan saja. Polda mana, ada jalan mana, ya kan? Ini di mana, nanti kita sama-sama survei. Cuma jadwalnya ini yang tadi saya bilang, kita sudah merencanakan, tapi terkadang situasi, terus ada beberapa kegiatan yang jadi harus kita laksanakan, tapi tetap ini karena sudah dianggarkan, tetap kita jalan, cuma waktunya saja mungkin diundur gitu. Ya, jadi terima kasih sudah memberikan masukannya, dan datanya juga sedang kami pelajari ya. Kalau perlu di SMS, Bu, kayaknya saya berubah deh, yang saya usulkan prioritas ini dulu. Nggak apa-apa, nanti pada saat kita ke Polda, yuk sama-sama kita lihat gitu. Ya Mbak ya. Sementara itu mungkin ada tambahan dari Pak Ivan, silakan. Ya, terima kasih. Jadi untuk kebetulan nih dari 12 Polda ini, tahun lalu saya ikut kegiatan yang RSPA ya, yang Ranah Kinerja Pelayanan Korlantas. Waktu itu saya tahun lalu 16 Polda, dan dari 12 Polda ini 11 Poldanya saya udah datangi semua. Ya, kecuali Sumatera Utara yang saya belum. Sumatera Utara waktu pekerjaan RTMC 2018. Nah, untuk Surabaya, untuk Jawa Timur sendiri, lokasi Surabaya dan Sidoarjo dan Gresik saya sudah lihat tempat lakanya itu yang lurus itu saya juga lihat. Jadi ada Gresik, ada lokasi yang tikungan dipasang semacam kontainer ya. Jadi pos mobile ya. Pos mobile, terus daerah yang jalan yang lurus. Nah, yang lurus ini yang perbatasan dengan Lamongan ya, apa? Lamongan ya. Nah, emang jalannya nih sepi, jadi keamanannya emang wah itu repot juga. Nah, dari penyedia kita sudah buat rancangan, bentuknya tuh ya kokoh, terkunci, sehingga tidak mudah dilepas. Dan penyedianya pun sudah yang berpengalaman memasang di lampu jalan, BTS ya, operator-operator yang tiang-tiang sinyal untuk handphone. Tapi sekali lagi namanya ya kalau sudah niat itu juga terjadi gitu ya. Nah, nanti kita tetap dari lokasinya akan dilihat bersama lagi apakah tempatnya sesuai atau tidak. Alternatifnya tetap kalau bisa surveinya, jadi kita jangan cuma satu lokasi ya. Kalau bisa ada beberapa lokasi sehingga kita bisa memilih gitu, Bu. Kan kalau dia cuma satu lokasi akhirnya terpaksa ya kemungkinannya akhirnya jadi batal gitu kan. Nah, sebaiknya sih
dari permintaan dari Pak Dir juga menyampaikan supaya merata. Jadi tetap akan kita usahakan setiap Polda dapat seperti itu. Oke, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, semoga sudah terjawab tadi pertanyaan dari Jatim, dari jawab sama Bu Endang, langsung turun tangan juga, sambil saya rebutan kursi. Ada Pak Ivan juga sudah menjawab tadi pertanyaannya, semoga tercerahkan pertanyaan-pertanyaan. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga dari Polres Bandar Lampung, tapi apakah pertanyaan ini mungkin ya oke, saya bacakan saja. Izin dari Polda Lampung akan silakan Sematu Tinggi, apakah memang rencana pemasakan tersebut sudah ada rencana? Ya memang karena memang belum, rata-rata semua memang belum memiliki ya Pak ya. Memang, apakah belum memiliki, memang mau dipasang rencananya? Atau diusulkan diutamakan di daerah-daerah rawan laka jika memang sudah ada rencana pemasangan? Mungkin diterangkan kembali, mohon izin Pak Ivan, silakan. Iya. Terima kasih ya Lampung. Nah untuk Lampung sendiri, memang beberapa tempat ini dengan ada perubahannya jalan tol nanti akan ada terjadi perubahan yang cukup besar ya dalam arus ya. Jadi yang sebelumnya Lampung kecelakaannya tinggi, terutama dari jalur yang akan turun ke Bakahuni ya. Turunnya panjang, jauh, dan mungkin dari supir-supir Sumatera udah titik lelahnya gitu ya. Atau emang di kota Bandar Lampungnya yang cukup bergunung-gunung ya. Tapi pola-pola ini akan ada terjadi perubahan. Nah, makanya tetap kalau bisa tetap dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan pihak Bina Marga, Perhubungan, agar ketika kita pasang alat ini, jadi kita pasang alat, terus setelah kita pasang alat, tiba-tiba tahun depan pola lalu lintasnya berubah. Akhirnya alat kita jadi tidak terpakai, karena orang udah nggak ada yang lewat daerah situ. Nah, seperti pola-pola ini yang harus bisa diikuti. Jadi untuk Lampung dan Sumatera Selatan, dan karena kita juga kondisi keamanan peralatan ya, karena di Sumatera ini banyak daerahnya yang sepi. Jadi untuk Sumatera ini kita mungkin akan pasangkan di jalan tol. Ya, ya jadi kalau untuk Lampung mungkin daerah yang dekat keluar tol yang bandara, atau Sumatera Selatan yang di dekat udah pintu keluar terakhir di situ. Itu aja mungkin dari saya. Betul, laporan tadi di sini juga terlihat dari Jalan Yosudarso ya, di Jalan Yosudarso, Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Jadi laporan dari pengiriman dari Polda Lampung, ya anatomi sudah dikirim, mungkin kurang lebih itu mungkin perencanaan yang akan didatangi nanti pada saat ke Lampung. Lanjut ke materi berikutnya. Pertanyaan berikutnya sudah mulai semakin semangat, saya sudah nggak semakin semangat karena persiapan betul lalu lintas dari sibuk-sibuknya masih sempat webinar, masih sempat bertanya, saya acungi jempol. Berizin dari Satlantas Jakarta Timur, lokasi black spot Jakarta Timur yang sekarang ada 3 lokasi akan berubah. Oh ya berubah. Terus kemudian akan dipindahkan. Ini terima kasih kami save untuk lokasi Jakarta Timur, nanti bisa jadikan masukan juga. Oke. Kemudian dari Satlantas Polrestabes mana? Oke, Medan. Maksudnya Pak Irfan kapan survei ke Medan? Saya tanya dulu, belum merantinya ada nggak? Gitu. Oh nggak, benar ya belum. Di gambar. Oke, silakan dijawab sekitar interview. Silakan Pak Ivan. Ya, kami sudah susun rencana untuk perjalanan, tapi ini karena ada kegiatan juga HUT Lantas, jadi beberapa rencana digeser. Jadi nanti kami tetap usahakan, nanti diinfokan lagi. Iya, betul, karena memang sudah timeline sudah dibuat untuk seluruh polda yang 12 polda ini, nanti rencananya akan dibuat, mungkin hanya saja karena berkenaan dengan kita kesibukan di wilayah juga, karena berkenaan persiapan dari ulang tahun lalu lintas, di sini juga masih ada kegiatan, karena besok juga nanti ada webinar tentang IRSMM, ada juga RSPA kegiatan-kegiatan, semoga dengan banyaknya kegiatan, kami tahu di sini juga berusaha untuk memahami kondisi wilayah yang lagi digenjot kegiatan-kegiatan, banyak sekali dari kegiatan-kegiatan untuk kegiatan kita intern mau kegiatan dari eksternal. Ada pertanyaan selanjutnya dari Polrestabes Makassar. Ini pertanyaan hampir semua wilayah pasti menanyakan ini. Sebenarnya dari setiap polda atau kota ada berapa alat ini Pak? Dan setiap ada penanggung jawabnya. Betul. Ada berapa alat nih pertanyaan yang banyak orang bertanya nih.
sampai Japri-Japri juga. Silakan Pak Ivan. Iya, terima kasih. Untuk 2020 anggaran yang disetujui 50 set. Nah, untuk peralatan sendiri sebenarnya karena perubahan perilaku, jadi dia tuh baru efektif. Jadi satu wilayah itu sebaiknya dipasang dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, sekitar 10 atau 20 untuk per wilayah, daerah rawan untuk merubah kebiasaan. Tapi kemudian dari pimpinan menyarankan supaya ada di setiap polda tuh minimal satu lokasi. Jadi nanti ada peralatan juga yang kita sebar. Keefektifannya mungkin akan berkurang, tapi kita coba untuk memperkenalkan dulu yang tahun ini. Ya, semoga tahun depan peralatan yang disetujui lebih banyak lagi gitu ya. Dan untuk penanggung jawabnya, nanti sistemnya dari peralatan ini akan ngirim data langsung ke Korlantas. Dari Korlantas ada aplikasi yang akan berbagi datanya untuk Bapak Ibu analisa, ya bisa berupa tampilan, ya baik di Polda maupun di Polres. Ya, nanti aplikasinya satu login dengan Andalalin. Jadi untuk Polda Polres yang Andalalin nanti karena kan untuk di Polres Kaneti jasanya masih unit yang sama. Untuk di Poldanya kasih audit juga masih program yang sama. Jadi nanti sistem akunnya juga akan kita satukan. Ya. Data-data itu Bapak bisa lihat dan nanti kita akan permudah, kita mintakan ke rekanan supaya bentuknya sudah bisa print out Bapak laporan sehingga nanti dalam kegiatan RSPA bisa ditunjukkan bersama dengan stakeholder lainnya. Nah, itu penanggung jawab analis. Kemudian untuk penanggung jawab peralatan secara fisik ada rekanan yang sudah ditunjuk ya. Dan kemudian data itu diambil setiap hari. Cuma mungkin ketika satu hari data tidak masuk. Terus kemudian rekanannya juga belum bisa hadir gitu ya. Nah, mungkin kita nanti ada kontak center siapa yang kita minta bantuan untuk mengecat alat. Kita nggak tahu nih takutnya alatnya kena petir, kena tabrak truk, kena banjir gitu ya. Kenapa ini kok datanya nggak masuk? Kita tiap hari pasti ada data yang masuk. Nah, jadi petugasnya yang paling penting sih sebenarnya analis. Bisa membaca data setiap hari. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih. Semoga tercerahkan pertanyaan dari Polrestabes Makassar, karena tadi ini pertanyaan-pertanyaan hampir seluruhnya banyak menanyakan pertanyaan ini. Mau lanjut lagi, ngegas lagi nih, ada pertanyaan dari Polresta Denpasar, Polda Bali. Dari Polresta Denpasar, bahwa rawan laka Polresta Denpasar di daerah jauh dari pemukiman, dan di sana kebun ada kebun mangrove, kemudian pemasangan tersebut apakah bisa digeser di dekat pos pantau? Mohon petunjuk. Baik. Pak Ethan atau ya silakan, dipersilakan. Iya, nanti kita nggak bisa jawab secara spesifik ini ya, maksudnya kita lihat dulu secara petanya dengan sistematika yang kami sampaikan di paparan awal tadi. Jadi bagaimana laka dari seluruh wilayah, kemudian laka dari ruas jalan, kemudian kita lihat peta black spot-nya, terus kita lihat kondisi jalan ya. Dari fitur-fitur di Google udah cukup banyak sih ya. Kita juga bisa lihat kondisi jalan ya. Saya ambilkan contoh ya. Ya. Ini ya, udah kelihatan ya. Nah, kita ambil misalnya kita bergeser ke Bali. Kita bergeser ke Bali ya. Kita bergeser ke Bali. Ya, nah, ini Bali di Google Maps saya geser. Nah, di Bali. Ini Bali ya, kita lihat. Ini udah sebagian besar hijau. Kalau mangrove ini nih, ya mungkin yang daerah-daerah pinggir ini ya. Di mangrove, jalan bypass Muarai. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, kondisi trafiknya, ya.
Nah ini kita lihat nih daerah sini sudah mulai ada kelihatan ada kuning. Ya. Ini sore, Sabtu. Nah, jadi kita lihatnya secara menyeluruh. Jadi nggak bisa ambil satu ruas. Tapi memang kalau kita lihat sepintas, di sini ya, ini jalannya lurus dan hijau. Jadi memang kemungkinan besarnya ada. Gitu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa langsung menentukan apa yang mangrove, bagaimana, kita harus lihat secara keseluruhan peta. Itu mungkin dari saya. Ya. Oke. Baik, semoga tercerahkan, terjawab juga pertanyaan dari Denpasar ya, dari pertanyaan dari Polda Bali tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ingin bertanya nih, kayak dari Polda Riau. Halo Riau, halo Sumatera Selatan, halo Sumatera Utara. Mana lagi nih? Siap, Ibu. Bu Ayu mau bertanya secara langsung, kami persilakan Bu ini. Silakan Bu, katanya dia. Bu Ayu, kami persilakan untuk selain dari Komsel Polda Metro Jaya, silakan bertanya Bu, izin. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari Polda Metro Jaya. Ada pertanyaan kami itu 2, Mas. Yang pertama, itu tim survei besok kan akan direncanakan minggu depan ke Polda Metro. Itu berapa orang? Terus yang keduanya, apabila terjadi trouble itu menghubungi kontak kepada siapa? Terus yang ketiga, mungkin saran ini karena program baru, mungkin kepada Bu Endang harus memang lebih masif ininya, sosialisasinya. Yang terakhir, diperuntukkan masing-masing Polda itu kan sudah ada ancar-ancar dari Korlantas Polri ini. Masing-masing Polda itu dapat berapa unit gitu. Terima kasih untuk Pak Mas Imron, Pak pertanyaan kami. Kami tunggu, kami siap mendukung dan kami juga sudah memberikan sosialisasi juga terhadap Bina Marga, terhadap Disu di DKI Jakarta. Demikian juga terhadap Jabodetabek, artinya Depok, Tangerang, Bekasi itu juga kami sudah koordinasikan dengan lintas Kasatlantas kewilayahan. Terima kasih Mas Imron, demikian juga Bu Endang sama Pak Irfan. Terima kasih Bu Ayu. Kalau saya lihat Bu Ayu aja nggak usah ngomong aja, saya tetap senyum dan tetap semangat Ibu. Apalagi Ibu sudah memberikan pertanyaannya. Pasti lebih semangat lagi. Silakan dijawab Pak Irfan. Ini baru di pertanyaan tadi mungkin udah dijawab. Tadi pertanyaan berapa personil dan sosialisasi. Dan kalau misalnya ada trouble, gimana nih Pak Irfan? Dijawab. Ya, terima kasih. Untuk personil kemarin survei sih kita sekitar berapa ya? 6 atau 8 orang. Nanti 2 dari Korlantas sama saya sendiri. Terus dari rekanan ada sekitar 3 atau 4 gitu ya. Nanti surveinya. Udah sih, udah klik ini. Iya. Jadi yang survei bisa antara 6 atau 8 orang. Terus untuk nanti pemasangan sama kalau ada trouble, ini nanti masih dalam 1 tahun ini masih tanggung jawab rekanan. Untuk tahun berikutnya nanti akan diusulkan untuk karwatnya. Nah untuk di Korlantas sendiri, di Kamsel ini dari bentuk posko. Nanti siapa penanggung jawabnya nanti masih kita ikuti arahan dari pimpinan. Itu. Terus tadi yang ketiga apa? Sosialisasi. Ya, sosialisasi. Ada masalah gimana? Ya, nanti untuk teknis operasional dan ininya kita sampaikan di paparan berikutnya di bulan Oktober dan November. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Ayu tadi tentang sosialisasi. Kita akan sering untuk gembor-gembor. Ini adalah webinar ketiga. Besok webinar IRSMM. Tetapi nanti untuk webinar berikutnya tentang sistem audit kecepatan ini akan dilaksanakan lagi di bulan Oktober untuk rencana, sekaligus nanti akan terjadi rencana FGD juga ke wilayah. Dan hari ini masih ada di Bandung, kalau tim kita sudah selesai dari Bandung. Hari ini masih di Jawa Barat, minggu depan rencana akan masuk ke Polda Metro dan Banten, dilanjutkan dengan Jateng dan Jatim. Mungkin setelah lalu lintas akan digeser waktunya. Lanjut ini dari pertanyaan dari, mau bertanya lagi, silakan. Di unmute dulu. Mas Imron. Ya Ibu, silakan Ibu, silakan.
Satu lagi nggak dijawab tuh. Diperkirakan rencananya itu masing-masing Polda berapa iya. unit di ya, Tadi. baik hati. Terima kasih Ibu. Padahal sebenarnya tadi sudah dijawab pertanyaan sebelumnya. Oke, Pak Iqbal ditegaskan kembali. Sepertinya Bu Ayu pengen untuk penegasan. Metro Iya. berapa? Gitu. Kalau Metro 4, Bu. Metro 4. Tapi yang lainnya nanti kami masih hitung ya. Masih tunggu laporan, rekapnya sudah masuk semua. Ya, cuma kita belum survei, jadi kita belum Betul. menentukan pastinya. Karena memang sebenarnya datanya sudah dipetakan, Bu. Pemetakan sudah dipetakan daerah-daerah mana. Tetapi tetap harus tergantung pada hasil survei baseline-nya dari data lakanya. Kemudian juga ada penambahan Polda baru. Tadi awalnya Polda Sumatera Utara, kemarin memang belum direncanain. Kemudian pada rapat dengan pimpinan menyerahkan tetap Sumatera Utara agar dipasang. Nanti berarti ada perbedaan dari konfigurasi pemasangan alat berapanya dari Polda. Tetapi memang tetap harus adanya survei baseline, tapi direncanakan rencananya sudah ada untuk Polda Metro 4. Kurang lebih semoga terjawab Bu Ayu. Pertanyaannya, ini lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Saya senang nih kalau sudah mulai, chatnya sudah mulai banyak. Jatim 6 ya, Mas? Siap. Jatim 6 unit ya, Mas? Jatim, aduh langsung. Ini kayaknya perlu dibongkar kasus nih. Berapa bongkar data. Mungkin ini akan jadi pertimbangan lagi, akan kami share nanti secara bertahap untuk konfigurasi berapanya. Tapi yang jelas, kalau bisa sih karena setahun ini 50 dibagi dengan 12 Polda, tapi tetap tergantung dari kondisi wilayah masing-masing. Kami mohon maaf kalau apabila dari daerah menginginkan tetap dipasang, tapi kita tetap akan memperlakukan survei baseline terlebih dahulu dari tim kami, kemudian dari data lapor Bapak Ibu yang sudah masuk ke Polda, kita cocokkan nih dengan data yang kami punya. Kemudian kita survei, berarti bisa dipasang di sini berapa unit dan di daerah mana. Bu Endang akan menambahkan, silakan. Mungkin gini ya, sekedar tambahan saja. Jadi walaupun saat ini yang diusulkan belum terpenuhi, nanti kami ajukan lagi justru untuk perencanaan kami di 2021. Karena ini juga sudah diminta sekalian harwat yang di 2020. Jadi sengaja ini sudah dipetakan 12 Polda dulu. Kita jangan seluruhnya dulu, kita 12 Polda ini dulu terpenuhi. Nah, dari 12 Polda ini nanti kalau belum terpenuhi, kan kami sudah punya nih datanya. Kami akan usulkan lagi untuk di tahun berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya, terima kasih. Semoga terjawab ini pertanyaan-pertanyaan semua, karena saya yakin pertanyaan pada penasaran nih, berapa sih sebenarnya mau dipasang di daerah saya gitu ya, mau dipasang di mana, berapa yang mau datang. Saya senang dengan berapa yang mau datang nih. Sepertinya sambal Brudi. Terima kasih, kemarin saya baru dari sana semuanya. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan dari Satlantas Polres Demak, Polda Jateng, ini kurang lebih memang menginginkan realisasi. Betul sekali, Demak adalah salah satu wilayah di Jawa Tengah nanti akan disurvei yang ini pantura terpanjang kalau nggak salah. Ini benar nggak sih pantura terpanjang yang ada di Jawa Tengah yang menghubungkan dari Surabaya mau ke Jakarta, yang paling banyak pasti lewat situ. Ya, insya Allah semoga bisa direalisasikan di Demak ya, karena memang usulan dari Polda Jateng, dari Bu Lis dan Bu Jati juga mengumumkan memang Demak akan salah satu yang akan diusulkan. Lanjut ke pertanyaan dari Polda Jateng, apakah ada kemungkinan survei di luar Polres yang di luar diajukan? Oke. Apakah ada daerah-daerah yang diajukan? Kemudian bisa nggak ada survei yang lain tentang daerah yang diajukan? Sangat possible ya untuk bisa dilakukan. Silakan Pak Iqbal, bisa dijawab. Ya, jadi sangat mungkin ya. Kita, kalau bisa tadi yang sampaikan Bu Endang, kita mempunyai beberapa alternatif sehingga saat memilih bisa yang terbaik gitu ya. Nah, bagaimana untuk tahun berikutnya juga jadi apa? Yang belum dapat tahun ini untuk jadi bahan untuk tahun berikutnya juga. Ini videonya ya. Seperti itu. Jadi tetap nanti kita lihat kondisi tahun ini dan tahun berikutnya. Terima kasih. Baik, semoga terjawab. Memang karena kita akan melewati survei jalan, jadi daerah fokus kita keutama adalah daerah yang diusulkan dari Polda, kemudian dengan data yang ada di kami, kemudian kita akan dilihat, kita bandingkan. Tapi tidak memungkinkan jika pasti ada high possibility to visit another case, ada daerah di other black spot area.
Semoga mungkin terjawab. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Polrestabes Makassar bertanya lagi, apakah ini bisa dipasang di traffic light di persimpangan nih? Sekaligus juga, apakah juga ada pelatihan operator alatnya? Ada, ya, pasti jawabnya ada. Tapi jawab juga Pak Ivan, silakan. Iya, ini langsung saya jawab ya. Untuk kecepatan kita tidak pasang di persimpangan ya, kita pasang di tengah ruas. Iya. Karena kendaraan sudah ada kecepatan yang tinggi. Kalau di persimpangan kan dia mulai ngegas atau dia ngerem. Kita nggak dipasang di persimpangan. Itu yang dari Makassar saya jawab. Untuk pelatihan operator ya, ini saya sharing jadwal kita. Oke. Nah, ini Zoom meeting kita hari ini yang terakhir di bulan September. Nanti di bulan Oktober, setelah ada instalasi listrik, sensornya mulai bekerja, data-data sudah masuk, saya akan menunjukkan hasil analisanya. Bagaimana grafik-grafiknya yang terlihat, bagaimana cara membacanya, bagaimana menganalisanya di bulan Oktober. Dan di November sini sudah ada pemasangan display. Nah, nanti di bulan November, kita lebih ke pelatihan untuk termasuk nanti bagaimana untuk perawatannya seperti itu. Jadi kita tunggu di sesi berikutnya. Nanti kita juga kemungkinan dalam pelatihan ini ada bagian yang Zoom meeting dan mungkin ada juga yang Zoom meeting kan ada beberapa keterbatasan ya. Jadi sepertinya harus ada satu sesi untuk kita bertemu bersama gitu supaya jelas semuanya. Tapi kita kembali lagi kita lihat kondisinya ya, karena kondisi Jakarta juga lagi PSBB-nya diperketat ya. Nanti kita lihat lagi perkembangannya bagaimana di Oktober dan November. Semoga terjawab. Tadi pertanyaan dari Polrestabes Makassar tadi sudah ditampilkan juga untuk timeline-nya. Apakah memang untuk karakteristik pemasangan diupayakan bukan di persimpangan, lebih merujuk kepada ke black spot dan tentang sistem audit kecepatan. Jadi yang daerah-daerah yang memang punya perlanggaran kecepatannya. Semoga terjawab. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu sekalian di dalam Polda? Saya ingin bertanya nih suaranya dari Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumut. Hening-hening aja nih Pak Tarigan. Semoga ada barangkali bertanya. Silakan barangkali bertanya, Bapak Ibu. Saya beri kesempatan mau live langsung sudah open mic. Polres Maros Sulele. Kami persilakan Bapak Pak Hamka. Mau bertanya Bapak? Sudah open mic? Oh tidak. Baik, saya mute. Baik, biar semakin semangat, sepertinya memang harus ada kasih pertanyaan, kasih lagu-lagu. Kurang lebih sebagai gambaran tadi yang tadi di awal, mungkin barangkali baru bergabung, akan saya coba share kembali untuk video tadi pemasangan gambaran tadi, perangkat sistem audit kecepatan seperti apa, tampilannya, fungsinya seperti apa, sekaligus dari keynote speaker dari Pak Dirkamsel. Salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, sebentar saja. Audit kecepatan ini merupakan bagian penting. Bagian yang penting untuk masalah road safety. Karena apa? Untuk meningkatkan kualitas keselamatan, untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, kita harus bisa mengendalikan kecepatan. Kita tidak pernah peduli dengan kecepatan, karena kecepatan ini yang minimal harus dipenuhi. Kalau juga kecepatan minimal tidak terpenuhi, maka terjadi kemacetan. Kalau kecepatan maksimal dilanggar, ini juga akibatnya korban fatal.
Jadi rekan-rekan sekalian yang dipikirkan, audit kecepatan ini bagian penting. Ini akuntabilitas tentang road safety. Ini ada di sini. Maka program ini jangan sampai gagal. Ini bentuk akuntabilitas kita semua. Jadi rekan-rekan sekalian, audit kecepatan merupakan bagian yang sangat mendasar, sangat penting. Karena dengan audit kecepatan kita bisa melihat, bisa menilai, bisa membuat algoritma atas kecepatan suatu kota atau ruas jalan yang kita pasang alat ini. Alat ini menjadi bagian dasar untuk riset atau penelitian ke depan. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan alergi dengan kemajuan. Inilah inti pekerjaan yang harus kita lakukan dan pertanggungjawabkan kaitan dengan masalah road safety atau masalah keselamatan. Macet saja atau terjadi korban fatal meninggal, ini tanggung jawab kita. Maka nanti ke depan pengembangan audit kecepatan ini saya mengharapkan pada 50 titik ini setidaknya ada di ruas tol, ada di daerah-daerah yang rawan, lintasan, daerah perkotaan, atau yang menjadi black spot. Saudara sekalian, daerah rawan kecelakaan itu adalah ruas atau penggal jalan yang dapat memicu atau mendorong para pengemudi untuk ngebut. Ngebut itu artinya melanggar kecepatan maksimal. 2. Lokasi ruas atau penggal jalan yang menyebabkan atau dapat berdampak pengemudi dan kendaraannya tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Biasanya daerah pariwisata atau daerah-daerah lain, atau daerah gunung, daerah tikungan yang lain-lainnya. Yang ketiga, ruas atau penggal jalan yang terjadi kecelakaan dengan korban fatal atau laka menonjol pada rentang waktu tertentu. Jadi ada 3 konsep ini yang saudara juga nanti lihat. Halo, selamat pagi. Dengan saya Bribda Dea dan saya didampingi oleh rekan saya yaitu Dan saya Bribda Desi. Pagi ini kami akan menunjukkan inovasi Korlantas Polri untuk keselamatan di jalan tentang sistem audit kecepatan. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. korban meninggal di dunia mencapai 30.000 lebih dan 40%-nya dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Nah, sistem audit kecepatan ini yang akan membantu memetakan karakteristik kecepatan sehingga dapat mengukur impact program-program keselamatan lalu lintas di Indonesia. Alat ini bekerja 24 jam setiap hari, sepanjang tahun, mengukur kecepatan setiap kendaraan, dan memberikan umpan balik langsung kepada pengemudi yang lewat. Alat ini nantinya akan kami gunakan sebagai bagian dari proses audit keselamatan di jalan dan mendukung program-program keselamatan di jalan lainnya. Sekarang kita cari tahu yuk bagaimana bekerjanya alat ini. Alat ini dilengkapi 3 alat utama yaitu sensor kecepatan, display kecepatan, dan portable skid. Sensor kecepatan tipe 4832 SV1. Alat ini sangat responsif karena alat ini berguna untuk mencatat data kecepatan kendaraan yang melintas di depan alat ini. Display kecepatan berguna untuk memberikan umpan balik kepada pengemudi sesuai dengan rambu peringatan yang tertera pada display. Portable skid. Alat ini sebagai support sensor dan display sehingga dapat dilipat dan dipindahkan dengan mudah ke lokasi lain. Efek langsung bagi para pengemudi dapat melihat kecepatan mereka kurang lebih 5 detik yang tertera pada display dan diharapkan menjadi umpan balik bagi para pengemudi untuk bergerak sesuai dengan kecepatan yang disarankan. Data-data yang terekam pada sensor kecepatan ini nantinya akan terkumpul pada pengolah data dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pimpinan bersama instansi lain untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Semoga inovasi ini berguna bagi kita semua. Kita budayakan berkendara dengan aman bagi seluruh pengguna jalan raya. Oke, semoga semakin tercerahkan. Ada banyak informasi yang kita bisa ambil, tadi diulang lagi dari keynote speech dari Pak Profesor Brigadir Jenderal Polisi, Profesor Dr. Krisana Dimulasana, Pak Dirjen Kamsul juga memberikan sambutan, dan ada sistem audit gambarannya seperti apa, semoga ada gambaran bagi rekan-rekan tadi baru bergabung. Kami buka kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang akan bertanya pada sesi webinar Ditkamsel Korlantas Polri tentang sistem audit kecepatan pada chapter yang ketiga ini. Apakah ada yang bertanya? Mau dihitung dulu nggak, Bu? 10 mundur. 10 mundur? Oke. Seperti ini kayak acara kuis aja ini.
Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke segi kesimpulan. Kalau tadi bisa digaris besarkan, tadi pemasangan alat ini ada hari ini tentang bagaimana penjelasan data laka, contoh tadi dari Polda Metro Jaya dan Polrestabes Bandung. Bagaimana memperdalam suatu ruas jalan ada dari data laka, trouble spot dan black spotnya. Kemudian di dalamnya anatominya, membandingkan data kinerja ruas jalan yang di BPTJ, survei kecepatan dari Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan, yang survei juga berdasarkan jenis kendaraan. Kemudian juga bisa diperbandingkan juga dari live traffic, melihat dari fitur Google Maps, dan ada berbagai data untuk juga penunggung dari survei baseline dan bencana. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk tadi dari awal, dari Satlantas Polres Serang, Banten, ada pertanyaan dari Jakarta Timur, ada Polresta Bandar Lampung, ada dari Makassar, Polrestabes Denpasar, Satlantas Polres Denpasar, ada dari Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Metro Jaya, Makassar. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini belum terjawab atau belum diutarakan, bisa menggunakan fitur grup WA, karena kita ada grup WA untuk 12 Polda yang akan dipasang. Bapak Ibu misalkan bertanya, ada kontak personnya juga di situ, ada grup, ada kontak Pak Ivan juga, ada kontak kami juga yang bisa langsung dihubungi. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saat ini belum terkoordinir atau mungkin belum bisa diundang-undangnya bisa keluarkan. Kurang lebih itu, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Acara penutup, kita masuk ke sambutan penutupan yang disampaikan oleh Kompol Endang Patmi SHMA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta. Tadi kami sudah mengikuti diskusi, cukup antusias ya terhadap kegiatan untuk program sistem audit kecepatan ini. Jadi mungkin yang perlu kami garis bawahi, memang ini adalah suatu program yang masih baru. Memang di peralatan ini masih perlu mungkin pengembangan dan masukan-masukan. Itu benar-benar kami memang sangat berharap supaya rekan-rekan bisa aktif memberikan info kepada kami. Memang kita kepengennya seluruh Polda ini terpasang dengan alat ini. Tapi kembali, karena memang kita bekerja itu didukung anggaran, kita juga memang tidak bisa mengajukan sekaligus seluruh Polda. Karena dengan 12 Polda ini yang masih baru, kita masih mengevaluasi. Mengevaluasi dalam arti kata, apakah alat ini masih perlu pengembangan ataupun kita belum tahu. Tapi memang langkah awal yang kita lakukan saat ini sudah sesuai dengan di perencanaan, yaitu mensurvei, ya kan, mendapatkan masukan dari wilayah. Apalagi ditambah situasi yang saat ini tadi sudah kami kemukakan di depan ya, kita perlu juga mengevaluasi. Jangan sampai harapan dari pimpinan, kalau kami melihat dari anggaran yang dibutuhkan untuk satu alat saja, ini memang cukup mahal. Jadi jangan sampai kita masang seperti tadi yang digambarkan, lokasi sudah tepat, ya kan, ini tepat. Tapi kok daerahnya kayaknya nggak aman ya. Misalnya banyak, mungkin jangan sampailah satu hari dipasang sudah hilang. Dengan orang-orang yang tidak mengerti, dia nggak tahu alat itu tuh mahal. Tapi dia tahunya, oh ini besi, saya kiloin nanti nilainya ada. Tapi kan akhirnya kita yang selaku di sini, manfaatnya jadi tidak terlihat. Nah ini masih kita pikirkan supaya manfaat dari alat ini benar-benar ada, apakah benar posisinya di situ. Makanya nanti masing-masing kita survei, tadi bersama-sama ya, dengan dari Polda, yang usulannya, yang prioritasnya mana, kemudian dari Korlantas, termasuk tim IT yang memang mengetahui, oh tepatnya alat ini nih posisinya di sini. Tapi di Polda mungkin masukannya di daerah sekitar, apakah aman atau tidak. Nah itu, nah kami mengevaluasi apakah alat ini nanti setelah dipasang bisa mengirim data yang diminta, bisa aman, hasilnya bisa menjadi rekomendasi kepada wilayah untuk mengambil langkah-langkah, apakah ada perubahan perilaku di situ untuk taat kepada kecepatan yang disarankan. Nah ini kan perlu evaluasi terus. Nah jadi kami berharap dari kegiatan ini mungkin saat ini cukup, bukan sampai di sini, maksudnya pembahasannya sampai di sini, kami akan mulai bekerja mengirimkan data yang sudah dikirim, silakan.
Kalau masih ada perubahan, mungkin ragu, nggak apa-apa, kirim aja. Nanti kami input dulu, kami pelajari dulu mana yang kurang, nanti kami infokan kembali lewat SMS. Setelah itu, nanti kami akan atur jadwal sesuai survei kami ke lapangan bersama-sama kapan. Tapi yang baru kami rencanakan besok Senin kami ke Polda Metro dulu, setelah dari Bandung ke Polda Metro. Setelah itu nanti lanjut setelah ulang tahun mungkin Jatim dengan Jateng. Nanti berkelanjutan, entah ke Medan dulu, ke Riau, atau ke Sulsel. Nanti kita infokan lebih lanjut. Nggak mungkin kami mendadak, karena semua kan perlu persiapan. Jadi sementara pembahasan hari ini kami cukupkan, tapi kami tidak menutup kemungkinan mungkin dari rekan-rekan, kalau memang mungkin malu lewat sini menyampaikan, silakan melalui SMS. SMS kami boleh ke Bu Endang atau ke Pak Imron atau langsung ke tim IT-nya. Kami setiap 1 minggu sekali memang ada rapat juga terkait dengan masalah evaluasi alat ini sampai sejauh mana kegiatannya. Jadi silakan yang hari ini belum sempat bertanya dengan berbagai alasan silakan melalui WA juga boleh. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pembahasan hari ini cukup. Kalau memang ada ucapan-ucapan kami yang salah, kami mohon maaf. Dan mohon maaf sekali lagi juga untuk acara webinar ini, kami tidak bisa menyajikan makanan ya. Mungkin nanti dikirim lewat GoFood kali. Jadi yang termasuk aja, silakan kami akhiri untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan penutupan yang disampaikan oleh Kaur Audit Subdit Audit dan Inspeksi di Kamsel Korlantas Polri, Komisaris Polisi Endang Patmini SHBMH. Kurang lebih itu. Terima kasih Ibu. Pada kegiatan hari ini tentang Speed Audit System 10 September 2020, acara selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ada
Baik, acara demi acara telah kita lewati dari seri awal pembukaan, sudah penyampaian materi sampai ke acara diskusi dan sudah lanjut acara ke penutupan. Sebelum acara kita tutup, izinkan ke sesi foto bersama dulu. Saya ingin minta videonya diaktifkan terlebih dahulu. Saya akan coba untuk ambil dokumentasi. Mohon senyumnya ya semanis mungkin. Kita akan coba untuk print screen capture. Mohon untuk berkenan untuk diaktifkan videonya. Nah, duduknya sudah dirapikan dulu, ditegap-tegapin, disenyum-senyumin, dimerah-merahin bibirnya, belum? Oke. Baik, saya akan coba mulai karena ada 3 tampilan slide. Coba 1 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Saya share dulu. Masukkan ke yang kedua, tetap senyum. 1, 2, 3. Baik, terakhir, yang slide terakhir, tetap senyum, 1, 2, 3. Wah, luar biasa, senyumnya manis-manis semua, Bapak Ibu Komandan semua tetap bersemangat di dalam rangka Hari Ulang Tahun Lalu Lintas. Titipan informasi dari Subdit Audit Inspeksi, utamanya di seksi inspeksi, bahwa besok masih akan ada kegiatan webinar tentang pelatihan operator Intelligent Road Safety Media Management. Semoga Bapak Ibu juga bisa diinformasikan bahwa besok akan ada kegiatan webinar lagi. Dan sebelum kita tutup, marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau sudah ditutup, perlu dikasih pantun nggak? Biar semangat ya, boleh. Saya minta cakepnya nih, mana nih? Cakep. Belum. Oh, belum. belum. Oh, saya memang cakep, terima kasih saya. Ya, baik. Pergi ke kampung, jalannya terbelah. Mohon jatuh, awas tertimpa. Jika ada salah, mohon maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita bersama pembawa acara moderator pada kegiatan hari ini dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini dan tim vendor, terutama peserta yang luar biasa, Bapak Ibu Komandan. Sampai jumpa nanti di wilayah dari Polda Riau, dari Polda Sumsel, dari Polda Sumut, dari jajaran Polda Banten, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Bali, dan Polda Sulawesi Selatan. Ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamannya. Barangkali ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kalau Polda